Alladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kembali membaca surat Al-Fatihah. Mengawali daripada ta'lim kita malam hari ini, kita mohon dibukakan oleh Allah pintu hati kita agar dengan surat Al-Fatihah ini Allah bimbing kita, Allah ajarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk supaya kita dapat mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita baca bermanfaat untuk diri kita. Al-Fatihah biniyatil futuh wal muluh wal rusuh wa sulahatil jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Al-Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, sanak famili kita, kerabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga dengan duduk kita di tempat ini, orang-orang tua kita, sanak famili kita yang telah kembali ke rahmatullah, Allah selalu berikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masaykhina wa masaykhina, khususan ila ruhi mutaqaddimina bihadzal masjid wa mutabarriina lihadzal masjid. Almarhum Kiai Haji Muhasim bin Katong Sumaylaruhi, Kiai Haji Hafaz bin Kiai Haji Muhasim, Kiai Haji Sawan bin Ma'zum Sumaylaruhi, Bi Ahmad Murasan bin Haji Hasan bin Jad Sumaylaruhi, Fadilatul Syekh Al-Habib Syekh bin Ali bin Salih Al-Jubri wa muta'allimin mutaqaddimin bihadzal masjid. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim bil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Sekali lagi kita doakan orang-orang yang mengurus Masjid Jami Ar-Rahman, orang-orang yang mengurus Majlis Ta'lim Masjid Jami Ar-Rahman, orang-orang yang mutabariin, yang mengeluarkan hartanya untuk Majlis Ta'lim ini, yang mengeluarkan infaknya, yang dengan mengeluarkan konsumsinya, semoga Allah berikan keberkahan kepada mereka seluruhnya, yang mengeluarkan hartanya, yang mengeluarkan infaknya. Dengan Majlis Ta'lim ini Allah muliakan dunia dan akhirat. Allah muliakan kita, Allah muliakan anak-anak kita, Allah muliakan keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal khamis shaum ayyamul bid wal itsnain wal khamis. Amma shaumul ayyam layalil bid min kulli syahrin wa hiya 13 wa taliyahu wa fi dzil hijjah yasumu sadis ashar badal thalisil asr li'annahu min ayyamit tasyrik wa siyamuha haramun. Wa sadis wa sabi' saumu yaumil itsnain wal khamis li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yataharra saumahuma wa qala innahuma yawmani tu'radu fihima al-a'mal fa uhibbu an yu'rada a'mali wa ana sha'im. Allahu a'lam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah selalu memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan pada Allah kita dapat menjalani dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada Nabi, kita mohon kepada Allah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat dunia dengan kemudahan hidup, syafaat akhirat dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah yang malam hari ini banyak faedah kita duduk di tempat yang mulia ini. Yang pertama, kita dapat pahala iktikaf bagi yang sudah niat iktikaf. Jadi bapak-bapak yang duduk di masjid ini yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala selama saya duduk di masjid ini. Jadi dapat pahala iktikaf. Yang kedua, pahala zikir. Pahala zikir ini ketika kita melintas, disuruhnya berhenti ke taman surganya Allah. Sahabat bertanya, apa itu taman surganya Allah? Nabi menjawab, majalisul zikri, majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Taman surganya Allah adalah majlis-majlis zikir. Kita sudah berzikir, berdoa, bermunajat, semoga yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kajian kita pada pertemuan yang lalu, yaitu kita ada di dalam shaumit tatawwu, puasa-puasa sunnah. Yang kita lanjut sekarang yang kelima dari urutan puasa sunnah, yaitu shaum ayyamul layalil bid, puasa hari yaumul bid. Ya, puasa shaum bid, yaumul bid. Tahu yaumul bid? Puasa 3 hari di hari-hari bid. Dalam bulan itu ada ayyamul bid, ada ayyamus sud. Ada ayyamul bid sama ayyamul apa? Sud. Nah, bid ini bayda, putih. Sud dari aswad. Kalau aswad apa aswad? Hitam. Kalau aswad tahu? Hitam. Kalau bid dari putih. Namanya bid, putih, sud, hitam. Kenapa dinamakan bid? Karena terang. Apa yang terang? Bulannya lagi terang. Bulannya lagi terang. Ya, bulannya lagi terang. Kapan bulan terang? Kita disuruh puasa ayyamul bid, yaitu ketika bulan lagi terang. Bulan
bulan terang ini ada di tanggal berapa? 13, 14, 15. Bulannya bulan Masehi apa Hijriah? Hijriah. 13, 14, 15. Bid artinya putih, terang. Kita disuruh puasa di hari yang terang. Apa yang terang? Bulannya lagi terang. Ya, ntar ada ayam musud, ada ayam gelap. Hari-hari gelap. Kapan? Tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Bulannya lagi kecil, gelap, bulannya nggak kelihatan, kita disuruh puasa. Nah, sekarang yang kita bahas ayyamul bid. Apa hukumnya? Sunnatun muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya apa? Sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Sunnah yang Nabi Muhammad melakukan, namanya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah itu yang ditekankan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditekenin. Apalagi sunnah muakkadah, sholat tuh, sholat sunnah muakkadah, qobliyah sama dia. Ya, 12 rakaat yang muakkadah yang harus kita kerjain kalau ada waktu. Sunnah muakkadah yang Nabi nggak pernah tinggalin. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang nggak pernah Nabi tinggalin. Kalau di puasanya ayyamul bid, puasa hari-hari terang. Apa yang terang? Bulannya lagi terang. Kenapa disebut bulannya lagi terang? Karena biasanya terjadinya gerhana bulan, lagi giliran bunga bulan mataharinya bulannya gerhana, itu kira-kira bulan lagi gede apa bulan lagi kecil? Gede. Kita nggak tahu-taunya di bulan lagi terang, apa ada penyakit, apa ada rahmat, apa ada kemuliaan Allah. Makanya nabinya memerintahkan kepada kita atau mengerjakan puasa namanya ayyamul bid. Kita disuruh puasa. Ini sebabnya, karena itu disuruhnya dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari. Hukumnya sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad berarti ditekenin. Kalau bisa dikerjain. Apa aja sunnah muakkadah? Akikah sunnah muakkadah, korban sunnah muakkadah. Kalau sholat qobliyah, ba'diyah, enggak semuanya muakkadah. Yang muakkadah itu cuma 12 rakaat yang dikerjakan sama Rasul, dan kalau kita kerjakan, kita dibangunin, dibikinin, dibuatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa? 4 rakaat sebelum zuhur. 12 rakaat. 4 rakaat sebelum, 2 rakaat habis zuhur. 6. 2 rakaat habis subuh, 2 rakaat habis maghrib. Maaf. Ya, 2 rakaat habis isya. 2 rakaat lagi habis sebelum subuh. Jadi 12. Ini muakkadah nih. Sunnah qobliyah atau sebelum dan sesudah sholat fardu ada yang muakkad yang ditentukan oleh Nabi 12 rakaat. Kalau kita kerjakan, kita dibangunin, dibikinin rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. 12 rakaat ini nggak pernah ditinggalin sama Nabi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat habis zuhur, 2 rakaat habis maghrib, 2 rakaat habis isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini 12. Ini muakkadah. Nah, kalau di puasa, ini puasanya bid. Puasa bid. Puasa bid ini ditekankan
karena Nabi melakukan. Ya. Nah, selanjutnya hadisnya yang menentangkan puasa Yaumul Bid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamul bid fi hadarin wala safarin rawahu Nasa'i bi isnadihil hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadisnya hadis hasan yang meriwayatkan Nasa'i, bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ninggalin puasa 3 hari, dan 3 hari itu walaupun dia di rumah, walaupun dia lagi safar, safar. Jadi 3 hari dikerjain. Kapan waktunya? 13, 14, 15 setiap bulan, kecuali bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah maksudnya apa? Bulan Zulhijjah kan kita lebaran tanggal 10. Tanggal 10 lebaran. Habis itu ada Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Ini 11, 12, 13 haram hukumnya kita puasa. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah 4 hari hukumnya haram berpuasa. Yang mau puasa bid di bulan Zulhijjah mulainya tanggal 14, 15 dan 16. Nah, ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr, orangnya ibadah terus. Luar biasa ibadahnya, yang kalau siang dia puasa, malamnya dia bangun berzikir. Siangnya berpuasa, malamnya berzikir. Siangnya nggak puasa, malamnya berzikir. Abdullah bin Amr dilaporkan kepada Nabi, ya Nabi, ada sahabatmu setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Malamnya dari mulai maghrib sampai subuh nggak tidur. Mungkin lagi puasa tidur Ustaz. Sama puasa juga tidur. Ada nggak orang kita yang kalau setiap hari puasa malamnya nggak tidur? Jarang. Bulan Ramadan bener. Bulan Ramadan banyak yang puasa malamnya begadang, paginya Abdullah bin Amr enggak. Kalau orang kita iya, malamnya begadang, paginya begadang tadarus Ustaz. Bukan, nungguin sahur. Ada yang main remi, ada yang main catur. Begadang Ustaz, iya. Ngapain? Mudah tadarus? Bukan, nungguin sahur. Nah, Abdullah bin Amr ini puasa setiap hari. Malamnya dia beribadah. Dipanggil sama Nabi kita Muhammad. Saya dengar kamu puasa setiap hari. Iya. Malam bangun. Iya. Bermunajat. Iya. Kata Nabi Muhammad, hentikan perbuatanmu. Nabi Muhammad suruh berhenti. Orang suruh ibadah mulu juga nggak boleh Nabi Muhammad. Rajin banget ibadah juga nggak boleh, karena Nabi Muhammad takut sebulan ibadah pagi, siang, malam, habis itu libur setahun. Libur setahun, kayak bulan puasa. Puasa kan tuh terawih tuh sebulan, habis itu libur setahun nggak sembayang lagi. Nabi Muhammad nggak boleh. Kata dia, boleh kamu puasa dalam 1 bulan 3 hari. Diajarin Abdullah bin Amr. Boleh puasa? Boleh. Tapi sebulan 3 hari aja. Kata dia, kurang ya Nabi. Ada lagi nggak yang lebih menantang? Ada lagi nggak yang lebih bisa saya beribadah selain 3 hari ini? Kata Nabi Muhammad, boleh. Kamu puasa sehari, besok libur. Puasa sehari, besok libur. Puasa dah. Jadi tingkatan tertinggi dalam puasa sunnah adalah puasa Daud. Puasa Daud.
Nabi Muhammad ngajarin. Kenapa demikian? Puasa Daud merupakan puasa yang dilakukan waktu selang-seling. Sehari puasa, sehari libur. Nah, puasa Daud ini hukumnya sunnah. Puasa sunnah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, yuhibbuhullahu Ta'ala, saumud Daud, puasa Daud. Puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Kita nggak boleh puasa nyambung terus, nggak boleh. Dari mulai Syawal sampai sekarang puasa terus, nggak boleh. Kata Nabi Muhammad. Malamnya bangun nggak boleh. Kalau bisa kamu puasa 3 hari. Saya kuat ya Allah. Kalau paling kamu kuat sehari puasa, sehari kagak. Sehari puasa, sehari kagak. Inna sauma Daud ahabbu saumin ilallah. Puasa Daud puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbu siyam ilallah siyam Daud. Wa ahabbu shalah ilallah salatu Daud. Nabi Muhammad ini ngajarin. Nabi Muhammad ini nabi yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad kan imamul anbiya, pimpinan para nabi. Khitamul anbiya, penutup para nabi. Syariatnya paling lengkap syariat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak bilang puasa yang paling bagus puasa Muhammad, nggak ada puasa Muhammad. Salat yang paling bagus salatnya Muhammad, nggak ada salat Muhammadnya. Syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau puasa yang paling bagus puasa sunat, puasanya Sholat yang paling bagus sholat sunnah, sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Kenapa sholatnya Nabi Daud? Di sini diterangkan, sholatu Daud ilallah, sholatu Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluth wa yanamu sudusuha wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nabi Daud ini ibadahnya di awal lail, habis isya dia tidur, ntar bangun sulusul lail, sepertiga malam dia bangun, habis itu dia istirahat lagi, habis itu dia bangun subuh. Ada yang bilang dari isya dia tidur, sepertiga malam dia bangun, sampai habis isyraq baru dia tidur, habis sholat isyraq baru dia tidur. Wa yasumu yawman wa yuftiru yawman, puasa sehari dan dan buka sehari. Kata Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Zubair bin Amr, kasih hak badanmu, hak istrimu. Jadi badan kita jangan puasa mulu, disuruh makan, disuruh senang. Kasih hak istrimu. Karena hidup kita ini bukan buat ibadah doang. Kita punya istri, kita kasih istri hak kita. Jadi semuanya punya hak, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Hidup ini bukan urusan kita juga sama Allah, urusan kita juga sama manusia. Ini yang ngajarin. Jadi kalau orang puasa mulu udah nggak ketemu manusia. Tapi hidup kita ini butuh manusia. Kita perhatikan manusia, kita butuh manusia. Ya, makanya di dalam kitab tarbiyah, dalam ilmu tarbiyah, manusia ini dijulukin al-insan madaniyun bit-tab'i. Dalam pelajaran tarbiyah ada kalimat manusia itu makhluk sosial. Madaniyun itu kampung, kota. Tab'i tabiatnya masih sosial. Nggak boleh urusannya sama Tuhan aja, nggak boleh. Harus perhatiin urusan manusia. Karena kalau kita mati, nggak langsung kita mendem badan kita sendiri, nggak langsung Allah yang masukin kita dalam tanah, nggak. Kalau kita mati, yang mandiin manusia, yang gotong kita ke kuburan, yang mendem kita di kuburan makanya manusia itu masih butuh manusia. Nah, yang pertama, yang paling utama sholat.
Puasa yang dicintai oleh Allah, puasa Daud. Puasa yang dikerjain oleh Nabi Muhammad, puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam setiap bulan. Bagaimana niatnya? Sama niat kayak biasa, nawaitu shauma godin. Kalau niatnya habis isya, nawaitu shauma godin, saya sajaku niat puasa esok hari. Godin esok hari. Tapi kalau niatnya lagi hari itu, ini malam, nggak tahu kalau sekarang tanggal 13 atau tanggal 14. Nawaitu shauma godin an ada'i sunnati ayyamil bid. Saya niat puasa besok hari buat mengerjakan ada'i sunnatin, sunnah puasa ayyamul bid. Kalau pakai bahasa Indonesia, sajaku niat puasa esok hari sunnah puasa yaumul bid karena Allah Ta'ala. Ya. Kalau niat puasanya pas hari ini, pagi-pagi jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, habis pulang sholat subuh dari masjid jam 6, pulang biasanya ngopi. Di rumah nggak punya kopi, bini nggak masakin kopi, datang ke dapur kopinya habis, kebetulan belum gajian, mau minta kopi malu, kalau gitu gue puasa aja dah. Boleh nggak bisa? Boleh. Nabi Muhammad pernah begitu, datang ke tempat istrinya nggak ada makanan, idan inni shaim, kalau gitu sekarang saya puasa. Gimana niatnya? Nawaitu shauma hadzal yaum. Saya niat puasa hari ini. Hadzal yaum artinya hada ini. Yaum hari. Nawaitu shauma hadzal yaum. Saya niat puasa hari ini. Mau puasa apa? Puasa Daud, bilang puasa Daud. Puasa Bid, bilang puasa Bid. Nawaitu shauma hadzal yaum. Hari ini liada'i shaumal bid, untuk puasa hari bid. Ustaz pakai bahasa Indonesia, sajaku niat puasa hari ini, puasa yaumul bid karena Allah Ta'ala. Nah, karena Allah Ta'ala. Mari kita mulain habis puasa Asyura, Tasu'a, 11. Ayo kita disuruhnya puasa. Habis sholat disuruh puasa. Puasa itu kata kunci kesehatan. Sumu tasihu, puasa kalau mau sehat. Puasalah nanti kamu sehat. Kata Allah, sumu, kata Nabi Muhammad yang menerangkan dalam hadisnya, sumu, puasalah, tasihu, ntar sehat. Jadi kalau mau sehat, puasa. Coba yang punya darah tinggi, yang punya gula darah, coba puasa dah. Habis puasa ntar cek darah tingginya, cek gula darahnya, insya Allah stabil. Masa nggak percaya sama Nabi Muhammad? Sumu tasih, puasa ntar kita sehat. Nah sekarang Ustadz saya nggak kuat. Nah sekarang ini sumu tasihu, nawaitu itu syariat. Nah sekarang kita naik dikit. Yang kita bahas sekarang ma'rifatullah. Dalam ibadah ada syariah, di situ juga ada ma'rifah. Ya kalau kita tadi niat pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab bagus, pakai Indonesia boleh. Kalau kita nih dulu dengar orang tua pada bilang sahjaku niat puasa, ya sahjaku niat. Ya, orang tua pada begitu tuh. Nawaitu sama godin an ada'i fardhi syahri ramadana hadisanati. Habis itu diartikan sama dia sahjaku niat puasa. Sahjaku. Apa artinya sahjaku? Hah? Apa artinya sahjaku? Yang dari dulu kita pada nyebut-nyebut sahjaku apa? Apa Bang Tamin sahjaku? Sahjaku apa sahjaku? Bukan main sajak, bukan? Sengaja aku.
Sahjaku artinya sengaja aku. Nah, ini sengaja aku. Bicaranya aku sekarang. Sengaja aku. Nah, sekarang ini akunya siapa nih? Ini kalau kita puasa, nih yang puasa nih kan saat saya nggak kuat. Nah, yang dipuasain badan apa ruh? Apa sir? Nah, ya. Sahjaku, sengaja aku. Sekarang aku ini siapa? Kalau aku ini badan, pasti nggak kuat kalau cuman badan. Kenapa? Lapar, besok pagi lapar. Kalau cuman badan ini patung. Kalau ditinggalin sama ruh, dia jadi bangke. Kalau ditinggalin sama ruh, dia akan busuk. Itu badan. Nah, ketika kita mau sholat, nawaitu usolli, saya niat sholat. Aku niat sholat. Sayanya siapa nih? Ini kita harus kaji. Kalau akunya badan, lambungnya sakit. Orang lambung nggak boleh puasa. Jangan puasa pak, ntar lambungnya sakit. Karena yang dipuasain lambungnya itu cuman badan. Sholat, capek Ustadz sholat 20 rakaat. Ada yang orang, saya di akhir zaman, guru-guru saya banyak menyaksikan sholat sampai 1000 rakaat sholat sunnah. Kalau kita belum sampai, kalau mereka sampai 1000 rakaat. Akunya nih mana? Sengaja aku. Akunya siapa? Sahjaku, sengaja aku. Akunya siapa? Apakah aku ruh? Nah, badan kita nih ada 3. Badan kita ada berapa? Ada 3 nih. Nih lihat. Ini jasad. Ini jasad nih. Kalau cuman jasad, ntar kita ini puasa juga cuman jasad doang yang lapar. Ruku jasad. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ruhnya ikut, sahjaku, saya aja aku puasa. Yang puasa ruh. Yang puasa mana? Karena yang menghadap sama Allah siapa? Ruh. Ada yang namanya jasad, ada yang namanya ruh. Ada juga yang ketiga sir. Apa itu sir? Sir kalau diartiin bahasa Indonesianya rahasia. Rahasianya apa? Ada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dapat ngerakin kita siapa nih? Ini Allah. Ruh yang ada titipan Allah. Kalau kita bersaksi, kalau lagi sholat kita bersaksi, asyhadu alla ilaha. Kita bersaksi. Yang bersaksi, aku bersaksi. Aku yang mana yang bersaksi? Ruh, bukan badan. Karena badan kita belum pernah ketemu Allah. Yang ketemu Allah, ruh. Sebelum dimasukin di alam rahim, ruh kita itu ditanya, ahada min rabbi. Sebelum dimasukin ke dalam rahimnya perempuan, Allah nanya sama ruh kita, alastu bi rabbikum? Apakah aku Tuhan kalian? Ruh jawab, bala, benar. Jadi kalau kita bersaksi dalam sholat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku, siapa aku? Ruh. Bersaksi tiada Tuhan, berarti adanya Allah. Ruh yang sudah ketemu Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain. Badan kita sebagai apa? Saksinya. Badan kita sebagai, kalau ada orang nanya, lu bersaksi? Iya. Emang lu udah pernah ngelihat Allah? Nah, bingung. Bilang, yang bersaksi bukan badan, tapi ruh. Karena ruh sudah pernah bertemu dengan Allah. Badan kita ini karena yang ngucapin mulut, asyhadu alla ilaha. Yang denger mana? Kuping. Badan kita yang ngucapin mulut, yang denger kuping. Badan kita menjadi saksi. Yang bersaksi ruh.
yang jadi saksi badan, yang dijadi saksi kan Allah. Ini harus dipahamin ini. Kalau kita lagi puasa, yang kita saksikan Allah, yang kita mau ibadah sengaja aku berpuasa. Yang puasa itu ruhnya. Kalau ruhnya tenang, mau lapar kayak apapun tenang, kagak nyari makanan kagak. Tapi kalau yang puasa cuman badan, ketika lapar tersiksa, beda. Kalau lapar tuh pasti nyari kopi, Pak. Biasa ngopi nggak ngopi. Kalau yang cuman puasanya badan, nggak ikut ruh, dia tersiksa, dia lapar pasti nyari makan. Makanya yang dipuasain sahjaku, sengaja aku. Siapa aku? Ruh ini akan berpuasa. Badan cuman ngikut doang. Kalau ruhnya tenang, biar lapar ketahan, biar susah ketahan. Namanya kita mintanya ruh kita yang berpuasa. Yang puasa yang sekarang yang kita masukin yang pertama puasa Ayyamul Bid 13, 14 dan 15. Kalau bulan Zulhijjah 14, 15, 16. Puasa ini puasa sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya, yang ketiga, yang dimuliakan sama Allah Ayyamul Bid. Tapi ada lagi puasa yang dicintai oleh Allah bagi yang selalu ingin mendekatkan diri, boleh sehari puasa, sehari tidak. Puasa sumu tasihu. Habis itu baru puasa Senin dan Kamis. Kenapa Nabi Muhammad ditanya kenapa itu hari kamu puasa? Nabi Muhammad jawab, karena hari itu amalanku sedang dilaporkan sama Allah. Kata Nabi Muhammad, aku mau ketika dilaporkan aku lagi puasa. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia madaniyun bid, manusia makhluk sosial. Kita saling mengingatkan, kita saling memberi, kita saling berbagi karena kita butuh manusia lain. Makanya kalau ada seseorang yang butuh bantuan kita, kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau ada yang meninggal dunia, paling kagak kalau bahasa Jokowi cawe-cawe. Ya, bahasa Jokowi kan cawe-cawe. Paling kagak ikut andil. Orang lagi takziah ikut orang lagi ngaji ikut andil. Saya juga terima kasih bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu semuanya. Kemarin udah pada ikut andil dalam acara Muharram 10 Muharram atau mengembirakan yatim. Alhamdulillah. Nah, saya bicara ngajak bapak-bapak jalan-jalan atau bergembira bersama yatim waktu saya ngajar bulan yang lalu. Acaranya 3 minggu dari mulai saya ngajar. Jadi 3 minggu itu dari mulai saya ngajar sampai minggu lalu 3 minggu. Kerjanya 2 minggu. Alhamdulillah dari kerja 2 minggu itu kita dapat dana sebanyak 65 juta yang semuanya kita bagikan kepada anak yatim. Anak yatim di kampung kita ada 60 orang. Yang yatimnya 44 orang. Piatunya 11 orang, yatim piatu 5 orang. Jumlahnya nih anak yatim yang ada di sini, yatim piatunya 5 orang, piatunya 11, anak yatimnya 44 orang. Jumlahnya 60 orang. Yang ikut kemarin banyak sebanyak 41 orang, pendampingnya 29 orang. Totalnya semuanya 70 orang yang ikut. 70 orang. Panitianya ada 15 orang. Terus ada jamaah Masjid Ar-Rahman yang ikut bareng-bareng. Kira-kira semuanya 55 orang. Ya, 55
orang. 2 minggu, 3 minggu dari saya ngajar sampai minggu lalu terkumpul dana 56 juta rupiah. 56 juta rupiah. Ya, itu semuanya dikasihin yatim. Panitia 15 orang nyari duit sendiri. Udah konsekuensi sama teman-teman sama DKM masjid, kalau duit yang disumbangkan bapak-bapak semuanya buat anak yatim. Akhirnya kita ngumpulin lagi buat panitia dapat 6 juta. Total semuanya duitnya 63 juta yang sama dipakai panitia. Jadinya saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih semuanya. Ya, yang telah bantu, yang telah ikut, yang telah capek. Ya. Kegiatan yatim, semoga kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita pada berkah, anak-anaknya pada seneng, yang bantuin apa aja. Ada yang bantuin duit, ada yang bantuin roti, ada yang bantuin tenaga, ada yang bantuin apa aja. Semuanya kita doakan agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi melalui pengajian ini saya sampaikan demikian, biar semuanya tahu, yang insya Allah juga kita sudah laporkan kegiatannya, foto-fotonya kepada orang-orang semuanya. Saya udah kirimin ya. Semoga jadi amal baik buat kita seluruhnya. Yang bikin kaos juga anak yatim, malam Sabtu, hari Jumat, dari hari Jumat minggu yang lalu dibagiin kaos. Banyak yang nangis, emaknya sedih, seneng. Dibawa ke sono, seneng, pada nangis. Akhirnya panitianya ngikutan nangis. Ya, seneng. Makanya saya ngucapin terima kasih banyak semuanya. Yang ngasih 100.000, 1 juta, 2 juta, semuanya in ahsantum lian musikum. Kalau kita berbuat baik, kembali lagi buat kita lagi. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ini banyak kita puasa. Salatnya sudah, puasanya sudah. Ya, puasa Ayyamul Bid. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau ditanyakan silakan. Bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubasin tadra bi rahmatillahi wa karami innallaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا ربنا يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما لكتر أنثى والذكر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا يا ربنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم
nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi